dengan seluruh panitia sub BP dengan TNI Polri, Forkopimda. Kita harus memastikan persiapan PON sampai hari ini seperti apa dan apa yang kita harus selesaikan dalam bulan Agustus. Kita sudah lihat ada beberapa hal secara fisik, hanya ada beberapa hal yang perlu diselesaikan karena ini penanganan dari panitia besar di provinsi. Nah, ini harus segera tuntas. Kemudian juga bidang SDM. Ya, bidang SDM ini dibutuhkan oleh sub bidang di kabupaten kota. Jadi karena itu sesuai dengan kebutuhan bidang-bidang itu. Nah, ini nanti akan jumlahnya berapa dan seterusnya. Nah, itu akan disampaikan ke bidang SDM di panitia besar PB di provinsi. Nah, tidak boleh terbalik, kecuali mungkin untuk pembukaan dan penutupan. Ya, pembukaan dan penutupan juga rekrut orang karena itu tempatnya di Kabupaten Jayapura, berarti putra putri yang ada di sini. Ya, meskipun pembiayaannya mungkin oleh PB, pelatihannya, IO-nya, penanganan, tapi orang-orangnya disiapkan dari sini. Nah, saya pikir ini harus clear, tidak boleh lagi simpang siur. Ya. Kemudian juga pengamanan, ini harus clear. Biayanya siapa ya? Untuk pengamanan di setiap klaster, baik di Jayapura, di kota, di Merauke, di Timika, ini harus clear. Ya. Saya pikir akomodasi dan beberapa venue yang sudah siap untuk ini rata-rata mengorganisir, memanage sebagai tuan rumah, sebagai penyelenggara itu sudah mulai dilakukan. Nah, tinggal nanti penyempurnaan saja fisik yang belum. Nah, itu kita berharap panitia besar dari provinsi minggu-minggu ini harus tuntas, tidak boleh tuntas. Karena kita sudah tidak ada waktu nih. Bulan depan sudah pertandingan sudah jalan. Pak, untuk selisih dana tadi Pak, yang 16. Selisih dana 16 miliar itu dari PB, kami berharap minggu-minggu ini sudah harus realisasi. Ya, nah itu pun nanti sub PB ini tadi sudah kita meminta SPJ dari semua bidang, itu besok siang sudah harus clear. Dengan demikian kita laporkan ke PB pusat, PB akan dengan semua SPJ dari sub bidang itu, supaya mungkin mereka akan menyalurkan, mungkin saya tidak tahu teknis sampai seperti itu, tapi di sub PB juga masih ada saldo untuk persentase berikutnya bisa jalan. Nah, tapi yang dana 16 miliar ini sebaiknya ada di sini, di kas sub PB, supaya kita bekerja itu dengan suatu kepastian anggaran. Jangan tahan-tahan lagi. Alasan mereka kenapa Pak? Mungkin ya nanti tanya mereka, saya tidak tahu alasannya. Saya selama ini berpikir itu 94 itu sudah ada di sini. Tapi kalau tadi dilaporkan bahwa ini baru 70 sekian, nah saya berharap PB harus konsisten, waktu tidak ada. Ini hanya beberapa minggu saja, bulan depan sudah pertandingan. Tahan-tahan uang tidak boleh di sana, kasih saja. Nah, saya pikir kita di kabupaten ini ketat, seperti yang sudah tadi saksikan itu, kita meminta menjelaskan 30% dan melaporkan keuangannya. Tapi besok siang semua laporan tertulis sudah clear. Kalau tidak, kita tidak salurkan dana lagi, khusus untuk di TPS ini. Nah, karena itu provinsi jangan ragu-ragu, hak untuk klaster atau sub PB dikasih. Kami bertanggung jawab untuk menyelesaikan. Pak, kalau kita lihat kan untuk gaun PON ini masih kurang juga di masyarakat. Apa itu? Gaun pelaksanaan ya. PON. Tadi saya sudah jelaskan untuk PB yang mengurus itu, supaya segera harus clear dalam satu hari ini atau besok. Tidak boleh lagi. Publikasi harus jalan. Ya. Siapa yang menyediakan konten-konten isinya itu harus orang-orang yang benar menjiwai semua proses ini, supaya media tinggal di situ saja. Gitu. Jadi bidang ini harus merekrut orang yang berpengalaman, orang yang ahli di bidang media, supaya dia membantu.
setiap bidang ini, orang ini dia bisa menghimpun semua data. Apa yang dikerjakan sini, apa yang dikerjakan sini, supaya dia merangkum itu menjadi satu informasi ke publik. Begitu. Jangan saya bicara terus, tapi ada di bidang pemasaran. Minggu lalu saya bilang, kamu rekrut 2 orang kan? Tiap hari dia mulai menganalisis, mewawancarai, membicarakan itu, kemudian dia bisa kasih ke teman-teman media untuk publikasi supaya berbobot. Dari waktu ke waktu itu ada progres yang dia bisa menginformasikan. Nah, saya tidak tahu apakah mereka sudah lakukan atau tidak, tapi itu publikasi kurang karena informasinya tidak terorganisir baik. Macam tadi harus menghubungkan PB dengan sub PP supaya semua informasi ini bisa mengingatkan masing-masing pihak untuk merespon cepat. Gitu. Media kuat pengaruhnya. Tapi kalau kita kerja begini-begini, cari baku cari susah, agak lama, media mungkin bisa menghubungkan. Baik. Pak Ketua, satu lagi soal ini Bapak, tadi ada beberapa venue yang belum lengkap fasilitasnya, itu gimana? Ya, itu mereka koordinasi atau rapat-rapat dengan PB. Karena ada fasilitas maupun peralatan, mungkin di dalam tempat tidur dan segala macam, itu tanggung jawab PB yang sudah di pihak ketiga kan. Jadi itu harus jelas. Karena itu memang bidang 1 punya tugas untuk koordinasi terus. Kemudian bidang 2 mengenai bidang 3 ya, mengenai penginapan akomodasi non-hotel. Nah itu harus disiapkan semua dan dikoordinasikan supaya tidak boleh mereka anggap enteng yang menang tender itu mengerjakan pekerjaan-pekerjaan ini. Ini bukan kita kerja proyek lokal, bukan. Ini event nasional, dinilai oleh banyak pihak dari luar juga. Bapak terkait PPKM akan diperpanjang atau tidak Pak? Sampai tanggal 30. untuk Jayapura. Dan berubah level nggak? Hah? Berubah level nggak? Dari mikro ke level 4? Level lah, kita hadapi PON, jadi kita harus level 4. Tetap level 4. Iya. PON harus sukses. Begitu ya? Remedi diliburkan Bapak. Ya?